Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sebulan penuh kita ditempa dalam madrasah Ramadan, hari ini kita sampai pada hari kemenangan Idul Fitri 1447 Hijriah. Warga Nahdien, Idul Fitri bukan hanya tentang kembali suci, tetapi tentang menjaga hati agar tetap bersih, menjaga lisan agar tetap santun, dan menjaga langkah kita agar tetap dalam kebaikan. Ramadan telah mengajarkan kita arti keikhlasan, kesabaran, dan kepedulian. Maka jangan biarkan cahaya itu padam setelah Ramadan pergi. Mari kita mempererat ukhuwah, kita kuatkan kebersamaan, dan kita lanjutkan hikmah kepada agama, bangsa, dan Nahdlatul Ulama. Kami segenap keluarga besar PWNU Provinsi Banten mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ampuni dosa-dosa kami, berkahi langkah kami, dan istiqomahkan kami dalam kebaikan. Satukan hati kami dalam ukhuwah dan pertemukan kami kembali dengan Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog keislaman yang menghadirkan para tokoh dan ulama untuk menjawab persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten dan diselenggarakan di bawah naungan Lembaga Taklif wan Nasr Nahdlatul Ulama LTNNU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Iya. Artinya kan kita ketika di bulan Ramadan ibadahnya rajin, kayak tadi aja salat tarawih sampai ditanyain, padahal Pak gak tahu tarawih atau enggak. Ya intinya meningkat lah secara spiritual ataupun ibadahnya tuh. Tapi ketika sudah Idul Fitri tuh Kiai biasanya udah lepas Ramadan aja, sudahlah. Dan maka tadi polanya ya, pola yang harus kita bangun adalah satu, ibadah dalam konteks penghambaan. Dua, ibadah dalam konteks asyafaqah alal khalq. Ini kan. Maka makna ibadah itu di dalam tafsir Marah Labid at-ta'zimu li amrillah. Kedua, asyafaqah alal khalq. Dua makna ini. At-ta'zimu li amrillah itu cukuplah sholat 5 waktu. Dan sholat-sholat sunnah yang semampunya. Bagaimana dia kalau seorang tukang beca harus wiridan lebih banyak? Wiridan dia udah tiap hari muter kan, wiridan muter. Dia muter-muter juga. Udah muter-muter aja sambil eling dikir bahwa saya ini petugas Allah dalam bilang perbecaan. Udah di situ jadi ganjar. Itu udah keren. Ya kan, yang penting SOP kehambaan dia terbangun, udah selesai. Jadi ya sorga itu bukan hanya untuk orang-orang yang bersarung. Jadi tukang beca pun ketika dia eling sebagai hamba Allah dan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin atas dasar pelayanan, dan dia ngider-ngider itu kan eling dia. Terus dia zikir lagi ya kan. Terus dia wirdun. Nah, itu juga masuk dalam kategori untuk yang paling standar. Nanti ada tingkatannya lagi, kalau kelas santri kan beda lagi. Tapi setidaknya dia sudah eling lah. Eling bahwa dia adalah petugas. Gitu. Jadi ketika orang sudah eling terhadap petugas, itu sejatinya dia sudah zikir. Zikir terhadap siapa yang ngasih tugas. Jadi tambah lagi dengan lisannya baca Al-Baqiyatus Sholihah itu luar biasa ya kan. Gitu. Ya, tapi maka kalau dikasih zikiran ijazah sampai banyak begitu, harus lihat makomnya. Lihat posisinya. Gitu. Ya, tapi semuanya juga pasti berujung kepada istiqomah tuh kayak. Iya, istiqomah. Istiqomah pasti. Kayak tadi istiqomah saya akan memberikan
baju buat istri istiqomah kan itu Istiqomah. Kiai. Biar wajib kan. Ya dalam arti nafkah. Nafkah aja wajib. kan harus istiqomah Gitu. tetap. Memaknai istiqomah itu seperti apa sih Kiai? Biar gampang deh. Ya, biar gampang itu saya tarik dulu. Ada membangun pola istiqomah itu harus dibangun pola istiqro'nya dulu. Istiqra. Ya, penelitian, penjagaan, istimroria, baru istiqomah. Atau saya meminjam bahasa satu akar kata. Saya mengkiaskan dengan sholat contohnya. Nanti kita masuk ke sana, biar jigjag. Sholat itu kan ada rukun qiyam. Qiyam. Ayatnya kumu lillahi qanitin. Terus ada perintah wajibnya aqimu, fi'il madinya aqoma. Ya. Kumu fi'il madinya qoma. Koma. Kesononya wa allaw istaqamu. Ya kan? Ada istaqoma. Ya kan? Ada istaqoma. Istiqomah yastaqimu. Nah, Koma. berarti seseorang itu kalau mau hebat harus qiyam, Bang, Kiam tuh Kokoh. kokoh. karena sholat juga nggak boleh duduk, harus kokoh dia, Iya. ya kan? Sehingga orang kokoh itu mampu mengokohkan. Proses untuk menjadi kokoh itu harus pakai istiqomah, ya kan? Nah istiqomah kenapa di sini ada sin di situ, sin, ya kan? Ya. Ini yang membedakan sin ini. Hmm. Kalau kita minjem bahasa atau maksud dari sin itu kan maknanya ada 6 kan? Ya. Ingat nggak nado maksud ya kan? Di sini Steve alin jama'anin li talabin sayruratin wisdani kada'tiqadun ba'dahu taslimu su'aluhum kastakhbarol karimu. Ya kan? Jadi kalau mau proses qiyam dalam hal apapun ini sehingga dia mampu mengqiyamkan sekitarnya, maka harus istiqomah. Istiqomah itu bukan bahasa yang gampang diucapkan, orang sinnya aja maknanya ada 6. Kan kalau orang biasa istiqomah merupakan sebuah kata yang gampang diucapkan tapi Ya, susah. maka perlu nih pertama untuk istiqomah. Pertama kita istiqomah dari sin tolab. Makna li tolabin. Kita kan melakukan pola istiqra. Mana nih? Tugas mana yang harus kita polakan? Istiqomah. Lihat, kan ada istiqra kan? Tolab. Gitu. Kedua ada soyurullah. Untuk melakukan pola sehingga qiyam, penghasil dari istiqomah qiyam, efeknya aqom. Gitu kan. Efeknya mengqiyamkan. Gitu. Efeknya mengokohkan. Tapi dirinya qiyam dari istiqomah. Pertama litolabin. Litolab. Kedua sayruratin. Konsep. Ya kan? Itu. Ketiga wisdan. Ustaz. Wujudkan. Oh. Pelaksanaan. Ya kan? Keempat kadza'tiqadun. Yakin. Kelima ba'dahu taslimu. Keenam belajarlah su'aluhum kastakhbarol karimu, tanya-tanya. Ngaji berarti. Ya kan? Sehingga baru tuh model jadilah itu istiqomah. Berarti istiqomah tuh ada rute-rute Oh, untuk rutenya. menuju istiqomah itu bukan Istiqomah. cuman istiqomah harus begini. Gitu. Ya, kan ada istaqomah, ada sin. Hasil dari istiqomah maka dia akan koma, betul. Betul. Tapi sini tadi Efeknya akan menegak, kokoh. mengokohkan sekitar. Maka kokoh itu penting. Suami harus kokoh. Suami harus tegak. Betul. Karena bahaya kalau sudah tidak tegak. betul. Harus tetap tegak. Tegak. Wah, bahaya nih.
Tapi proses tegak itu kan harus istiqomah. Di mana? Di keluarga. Tugasnya apa? Kerja terus ini dan lain sebagainya. Ya kan? Punya konsep, dilakukan, yakin, pasrah, tanya-tanya. Maka akan tegak. Ya, tegak aja ya. Pokoknya tegak. Mau tegak aja ada berapa fase. Ada fase. Ada rules yang harus. Iya, jadi saya memaknai dari gramatikal Arab pakai nadom maksud. Gitu. Biar gampang juga lebih terima. Iya, jadi polanya tegak. Saya sangat ngefans ya kalau kata orang mah. Sama teksnya Syai'atullah itu. Yang gimana? Yang liyakun dan qomatus shalah. La wujudas shalah fama kullu musallin muqimun. Jadikan semangatmu, kalau bahasa saya ini, jadikan semangatmu untuk mengejawantahkan pemaknaan sholat di luar sholat. Fama kullu musallin muqimun, karena tidak setiap orang yang sholat menegakkan sholat. Ya, Berarti ada efek tadi keluar. Karena perintahnya akimu. Ya kan? Sholat. Tapi dia tidak akan akimu kalau tidak kumu. Gitu. Maka kalau kita minjam bahasa sholat, kita bawa keluar sholat. Hai para pejabat, kamu itu harus kokoh sebagaimana sholat. Orang yang kokoh adalah orang yang mampu mengokohkan. Ketika kamu kokoh sebagai pejabat, maka sekitarnya akan terkokohkan. Kan begitu kah? Itu rukun qiyam. Tapi jangan hanya kokoh. Takbiruhu yumi'u ma nasyukrihi lisanuhu yalfiduha binashtihi. Takbir itu simbol semangat ya. Iya kan? Bung Tomo kan dikasih ijazahnya takbir. Sama Mbah Hasim enggak, bukan alhamdulillah. takbir. Takbir ya kan, semangat. Iya kan? Ijazah dari Hadratus Syekh. Terus semangat-semangatnya ya harus ada pasrahnya dong, kayak sholat. Iya dong, pasrah harus tetap sebagai mana? hamba. Yushiru raf'uhu ila tafwidi tawakulan bihi qiyamal muqtadi. Ya, pasrah, angkat tangan, simbol pasrah. Di nadom itu ngarang sendiri. Gitu. Dari kitab nggak ada kitabnya. Iya juga baru dengar. Berarti simbol pasrah. Simbol pasrah. Pantas kalau ketangkap sama polisi gini. Suruh ngapain? Angkat kaki ya kan? Angkat tangan ya kan? Gitu. Simbol pasrah. Jadi banyak lagi ya. Tadi kan kita membahas tentang Itu puasa. istiqomah. Istiqomah. Itu pemahaman saya ya. Tapi bisa dibantah. Namanya juga renungan. Hasil pemikiran. Iya, hasil kontemplasi ini. Tapi saya catat jadi nadom. Itu saya nadomin namanya Mandumatul Haqa'iq li Dawi Ta'ammulatis Syara'i. Berarti nazomnya karya Kiai. Iya. Padahal kalau pasar saya cari nggak ada gitu. Nggak ada. Kalau dicari nggak ada. Nggak ada. Adanya di rumah kalau mau fotokopi atau perbanyak. Pas itu saya nulis dulu baru nyari referensi. Gitu. Karena orang sekarang harus referensi. Betul. Jadi saya takut dibully. Tapi kan ada dilalah lugawi ya. Iya, betul. Istihdam menggunakan teori lugawi. Tetap aja kudu ada footnote.